Yang pertama adalah kita harus menyapa pasiennya terlebih dahulu. Jangan lupa selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Dr. Naura, saya bertugas pada klinik di pagi hari ini. Terus kita mastiin identitas pasiennya dari nama, usia, jenis kelamin, alamat sampai pendidikan terakhir. Ini buat mastiin, jangan lupa disebutin semua begitu ya. Terus kita lakuin inform consent ke pasiennya. Jadi kita bilang di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pada bagian leher dan tulang belakang pada bapak. Jadi pemeriksaan ini mungkin akan terasa tidak nyaman karena nantinya saya akan menyuruh bapak untuk melakukan beberapa pergerakan dan akan menyuruh bapak untuk melepas pakaiannya untuk menunjang diagnosis saya. Terus kita bilang ke pasiennya nanti informasi yang Bapak berikan tidak akan saya sebarluaskan dan pastinya akan saya catat di rekam medis gitu. Terus kita harus tanya ke pasiennya apakah Bapak bersedia gitu. Nah, kalau pasiennya sudah bersedia, di sini kita melakukan persiapan diri. Jangan lupa cuci tangan 6 langkah menurut anjuran WHO dan jangan lupa buat pakaian squat sesuai prosedur. Iya. Nah, terus kita di sini juga jangan lupa nilai status dari kendaraan si pasiennya, dari keadaan umum, keadaannya itu kesadarannya gimana, kompos mentis atau tidak, terus tanda vitamin dan semua itu dia DBN atau enggak. Dan di situ selanjutnya di sini kita ngelakuin pemeriksaan darah dulu. Kan pasien udah disuruh ke meja pemeriksaan, terus di sini kita mulai periksa pasiennya, jadi inspeksi terlebih dahulu. Jadi kita lihat nih di sini warnanya tuh sama enggak sama warna di sekitarnya. Terus tekstur kulitnya tuh contohnya ada jaringan parut atau tidak pada pasien. Terus kita juga harus melihat dari kontur jaringan lunak. Jadi ada benjolan nggak pada leher pasien itu buat mastiin dia itu ada tumor atau enggak. Terus hanya di sini kontur tulang dia apa ada deformitas atau enggak. Nah, karena kita udah ngelakuin inspeksi, jadinya kita ngelakuin palpasi atau perabahan buat mastiin lagi benar nggak sih gitu. Jadi di sini kita ngeraba suhunya. Jadi suhunya kan kalau normal tuh dia hangat ya. Nah, kalau terlalu hangat atau panas itu juga nggak normal, dan kalau terlalu dingin itu juga nggak normal. Jadi kita harus mastiin suhunya pasien tuh dalam keadaan normal. Terus selanjutnya di sini kita juga ngerasain kontur jaringan lunak. Tadi kan kita udah bilang kalau nggak ada massa atau benjolan atau tumor kan di sini. Nah, kita pastiin benar nggak sih ada ada benjolan apa enggak gitu. Terus kita ngerasain adanya spasme otot. Jadi di situ tuh ototnya tuh kayak keras gitu. Jadi kita raba di otot muskulus trapezius sama di depan apa sih? Sternocleidomastoideus. Iya. Cleidomastoideus. Itu juga bisa buat melihat dari anatomi gitu. adanya spasme otot atau enggak. Nah, terus di sini kita ngerasain pulsasi. Iya, kan belum. Ngerasain pulsasi dari arteri karotis. Jadi jangan lupa ngerasainnya itu bagian kanan dan kiri dua-duanya. Nah, normalnya itu kan dia pulsasinya kuat, kayak kerasa kuat, terus dia reguler, jadi reguler atau irregular. Terus waktu kita ngeraba tadi jangan lupa kita tanya kayak jadi atau enggak Pak gitu. Terus kita kan di sini mulai ke pemeriksaan move atau pergerakan. Jadi nanti kita bilang ke pasiennya Pak, nanti tolong ikuti pergerakan saya ya. Nantinya kalau kerasa nyeri ataupun kayak kesusahan buat melakukan pergerakan, nanti Bapak bisa bilang kepada saya gitu. Terus fleksi itu kan menunduk, terus ekstensi itu kayak menengadah gini, terus fleksi lateral tuh dia kepalanya mendekatkan ke bahu kanan dan kiri, terus sama rotasi nengok ke kanan sama ke kiri ini. Udah, terus ini buat pemeriksaan neurologis anggota gerak atas nih. Nggak ada. Yang yang gini nggak ada. Di apa sih? Yang periksa. Oh, itu udah tadi yang ini ya, ortopedi ya? Iya. Soalnya kelamaan lah kalau pakai bis. Nah, terus tadi kan udah pemeriksaan cervical ya, leher. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan vertebra, torakal dan lumbar. Tadi kan udah nyuruh pasiennya buat melepas baju ya sebelumnya. Nah, di sini buat inspeksinya sendiri itu semuanya itu sama, cuman bedanya di sini ada tambahannya, itu kita melihat kelengkungan dari tulang belakangnya pasien. Jadi dari bagian posterior sama bagian lateral. Nah, kita lihat di sini apa dia lordosis atau kifosis atau skoliosis yang bentuknya huruf S itu. Nah, udah, terus di sini kita ngelakuin palpasi juga sama, ada suhu, terus yang ditekan sama ada spasme otot. Nah, bedanya di sini kalau ngeraba itu di cervicalis ke-7 di sini kan nonjol ya, itu kan emang normal. Normalnya memang ada
nonjol di cervical ke-7. Nah terus nanti di sini kita mulai meraba. Nah di sini ini kan kita raba nih apa namanya cervical ke-7 di sini emang normalnya ada benjolan ya. Terus di sini kita raba proses spinosisnya yang dari torakal sama lumbal. Kita raba. Iya, sama spasmota tuh di sebelah sini diraba. Ya serah sih, serah gimana. Iya, diraba. Terus normalnya nggak ada apa namanya, nggak ada tonjolan ya, nggak ada itu. Terus coba membungkuk, pastiin. Buat ini bubuk tuh kalau nggak teraba gitu Iya. boleh disuruh bungkuk. Nah kalau ini kan lebih kerasa ya, di sini lebih kerasa dia. Dan ada benjolan atau enggak? Udah. Terus itu rotasi ini. Move. Oh iya kan ya. Move-nya Kalau jadi yang fleksi 80 derajat ini disuruh anterior. untuk apa? Untuk kaki. untuk kaki, terus lutut, Lutut. sama menggantung. Gantung nggak usah sih. Iya itu. Gantung nggak usah. Terus fleksi lateral itu lutut. Yang Ini. bagian samping ya tadi Hmm. bedanya. Terus rotasi. Ini Bang. Sama Kalau nggak bisa, ekstensi. iya. Sama ekstensi, jadi Oh, kita iya. nanti nahan pasiennya di sini, terus sama kita agak Kurang bawah nggak sih? di sini, Nah. tinggal. Sama kita itu didorong ke belakang gitu. Kalau nggak bisa ngelakuin berarti paling ada Deformitas gitu. Dengan deformitas. Jadi kita sama jangan lupa bilang tanya pasiennya kayak jadi nggak tahu waktu saya waktu ngelakuin gerakan tadi gitu. Terus selanjutnya pemeriksaan tanda skiatika. Ya. Nah di sini tanda skiatika belum. Gue copot nggak? Hah? Gue copot. Jadi di sini kita tangan kanan megang pergelangan apa namanya kaki dari pasien, terus tangan kirinya itu megang ini apa namanya atasnya lutut. Nah terus kita angkat, jadi nyuruh pasiennya buat lemes ya. Angkatnya 45 derajat. Nah ini digini-gini. Sampai notok sih. Katanya tadi 45. Iya pakai iya nggak notok banget. Pokoknya Nah, sampai udah. kalau kerasa nyeri kan skiatika ada dua, kalau yang mekanik sama yang apa ligamen. Kalau yang si mekanik itu nyerinya tuh nyeri banget, udah terlokalisasi gitu, udah kayak langsung misal sakit di paha. Pokoknya yang kena tuh neuro skiatikanya, nervous. Nah kalau yang ligamen itu nyerinya samar doang, samar gak jelas gitu loh, kayak bisa dari sini, ya, iya distribusinya gak jelas. Jadi kita waktu ngerakin itu kita bilang nyerinya itu kira-kira samar-samar atau kuat gitu. Jadi kita waktu bilang ke penguji kita bisa bilang kayak Paling udah ditulis di case biasanya. Oh, iya. Kita bisa bilang nervus sciaticanya ini jenis yang mana, mekanis atau yang ligamen gitu. Bedanya mekanis sama ligamen gimana? Kalau Ini, mekanis temen. itu waktu diangkat nyerinya itu kayak kerasa banget gitu, kayak nyeri banget. Tapi kalau yang ligamen itu juga sama-sama kayak nggak tahu di mana posisinya tapi sakit nyeri gitu waktu diangkat. Distribusinya gak jelas, kayak sakitnya yang bener di mana gitu. Samar doang. Oh dia jadi nggak ngerekam. Ya, terus di sini penutupan kayak Bapak untuk pemeriksaannya udah selesai, jadi Bapak boleh kembali ke meja konsultasi. Nantinya saya mau cuci tangan terlebih dahulu, jangan cuci tangan, terus sama ngepas handscoon dibuang ke tempat yang steril. Terus udah di sini bilang pemeriksaannya tadi gimana, kayak yang ini kan kita belum klinis ya, pasti ada kayak kelainan. Jadi nanti kita sesuaiin case-nya aja buat kesimpulannya gitu. Terus jangan lupa dibilang kayak confirm akunya, kayak dibilang kayak perlu pakai kursi atau enggak buat ngelurusin pinggangnya. Terus kalau duduk juga jangan bungkuk. Kalau misalnya dia orang yang udah karena tua karena penuaan kan dia bisa bungkuk kan, itu duduknya jangan sampai bungkuk biar gak makin bungkuk, jadi harus tegak gitu.